Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logika matematika, yaitu tentang proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi atau pernyataan adalah kalimat deklaratif yang jelas nilai kebenarannya, bisa benar atau salah, tetapi tidak dapat keduanya. Nah, dari definisi ini maka ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini memiliki ciri berisi berita, sehingga dia minimal memiliki subjek dan predikat, kemudian dia bukan pertanyaan, bukan pula perintah ataupun ajakan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu adalah nilai kebenarannya. Bagaimana kita dapat menentukan benar atau salahnya suatu kalimat. Kita dapat menentukan benar atau salahnya suatu kalimat yaitu berdasarkan norma, kebiasaan, realitas atau kenyataan, kesepakatan, dan juga mungkin pembuktian. Nah, ini adalah contoh dari proposisi. Mari kita lihat beberapa kalimat. Yang pertama, 2 adalah bilangan ganjil. Kalimat ini jelas adalah kalimat deklaratif, nilai kebenarannya salah, sehingga kalimat ini merupakan proposisi yang bernilai salah. Kalimat yang kedua, siapa yang berbaju merah? Ini adalah kalimat tanya. Tentu saja ini bukan kalimat deklaratif, sehingga pasti bukan proposisi. Kemudian selanjutnya, warna bendera Indonesia adalah merah putih. Ya, ini adalah kalimat deklaratif dan bernilai benar, sehingga dia adalah proposisi. Yang terakhir, hari ini adalah hari Rabu. Kalimat ini adalah kalimat deklaratif, tetapi nilai kebenarannya belum bisa ditentukan. Mengapa? Ya, ini bergantung kepada kapan kalimat ini diucapkan. Jika kalimat ini diucapkan pada hari Senin, tentu ini akan menghasilkan kalimat yang keliru. Tetapi saat diucapkan di hari Rabu, dia menjadi kalimat yang benar. Nah, sehingga meskipun dia adalah kalimat deklaratif, tapi kalimat ini bukanlah proposisi. Mengapa? Karena nilai kebenarannya belum bisa ditentukan. Nah, kalimat seperti ini kita sebut juga sebagai kalimat terbuka. Nah, jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya, belum dapat ditentukan salah atau benarnya. Nah, kalimat terbuka jika kita simbolkan dengan PX ini dapat bernilai benar ataupun bernilai salah, ini bergantung pada nilai X yang diberikan. Kalimat terbuka dapat menjadi proposisi yaitu dengan menambahkan kuantor di depannya. Bisa kuantor eksistensial ataupun kuantor universal. Nah, lalu apa itu kuantor universal dan eksistensial? Yang pertama kuantor universal. Nah, kuantor universal ini disimbolkan dengan simbol seperti ini yang kemudian dibaca dengan untuk setiap X berlaku PX. Contohnya, untuk setiap X berlaku X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, kalimat ini merupakan proposisi yang bernilai benar. Mengapa? Jelas karena bilangan jika dikuadratkan tidak pernah negatif. Misalnya bilangan negatif dikuadratkan hasilnya adalah bilangan, tentu saja bilangan positif. 0 jika dikuadratkan hasilnya adalah 0. Sehingga benar bahwa untuk setiap X berlaku X kuadrat lebih besar dari 0. Contoh kedua, untuk setiap X yang lebih besar sama dengan 0, berlaku bahwa akar X merupakan bilangan rasional. Kalimat ini merupakan proposisi yang bernilai salah. Mengapa demikian? Karena kita dapat menemukan bilangan X, sehingga akar X bukanlah bilangan rasional. Contohnya saja, kita bisa tentukan X sama dengan 2, yang ternyata akar 2 bukanlah bilangan rasional. Berikutnya adalah kuantor eksistensial. Simbolnya adalah seperti ini. Yang dibaca terdapat X sehingga PX.
Kita lihat contoh pertama, terdapat X sehingga X ditambah 1 adalah bilangan prima. Kalimat ini merupakan proposisi yang bernilai benar. Kita dapat menemukan X sehingga X tambah 1 adalah bilangan prima. Misalnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 dan lain sebagainya. Yang jelas terdapat X sehingga X tambah 1 adalah bilangan prima. Sekali lagi, kalimat ini merupakan proposisi yang bernilai benar. Contoh yang kedua, ada X sehingga X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Kalimat ini merupakan proposisi yang bernilai salah. Mengapa? Kita tidak dapat menemukan bilangan X sehingga X kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa X kuadrat selalu bernilai lebih besar sama dengan 0. Sehingga ketika kita tambahkan 1, pasti hasilnya akan lebih besar sama dengan 1. Sehingga X kuadrat ditambah 1 tidak akan pernah mungkin sama dengan 0 untuk semua kemungkinan X. Sehingga sekali lagi, kalimat ini merupakan proposisi yang bernilai salah. Nah, dalam prakteknya, kita akan sering menemukan gabungan antara kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, misalnya saja kita bisa lihat seperti ini, ya, yang dibaca terdapat X sehingga untuk setiap Y berlaku PX. Atau juga untuk setiap X terdapat Y sehingga berlaku PX, Y. Nah, kita coba perhatikan ya, dua kalimat ini tentu saja memiliki makna yang berbeda. Kita bisa lihat melalui contoh ini. Misalkan kita tentukan bahwa Px, Y itu adalah kalimat X ditambah Y sama dengan 1. Maka dari sini kita akan peroleh bahwa kalimat terdapat X sehingga untuk setiap Y berlaku X ditambah Y sama dengan 1 tentu saja bernilai salah. Karena tidak akan mungkin kita memperoleh nilai X sehingga untuk semua kemungkinan Y, X ditambah Y hasilnya adalah 1. Ini tidak mungkin terjadi. Kemudian kalimat untuk setiap X terdapat Y sehingga X ditambah Y sama dengan 1 tentu saja ini bernilai benar. Nah, misalnya saja kita bisa periksa kalau X-nya misalnya 1, maka Y-nya bisa kita tentukan sama dengan 0. Ketika X-nya misalnya min 2, berarti Y dapat kita tentukan sama dengan 3. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat bahwa untuk semua kemungkinan X, tentu saja kita selalu bisa menemukan Y sehingga X tambah Y sama dengan 1 bernilai benar. Nah, sekali lagi, urutan antara kuantor universal dan eksistensial akan memberikan pengaruh kepada kalimat yang diberikan.